Iya Bu, ada yang bisa dibantu? Mau tanya ruangannya dokter Wenda di mana ya? Mana ya ruang dokter Wenda ya? Ini aja Ibu, lurus nanti belok kanan. Nah di situ ada papan namanya Dokter Wenda. Oh, Yang iya, beliau Bu. lagi ada di ruangannya. Iya. Ya, terima kasih. Iya Bu, kamu kaki. Banyak loh sekarang yang sakit. Bener, sampai kayaknya ruangan-ruangan di rumah sakit ini sudah mau full ya. Iya. Dan dokter, kita juga tenaga kesehatan juga harus hati-hati. Iya. Nah, seperti yang hari ini katakan, ada dokter di atas segala dokter. Siapa namanya? Nah, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku punya ide Apa nih idenya? untuk membantu pasien yang sakit, orang-orang yang sakit. Kita harus ajak mereka memuji dan menyembah. Bener, karena Nah. di dalam sukacita ada Kesembuhan. Betul. Adik-adik yang di rumah yang merasa kurang enak badan, yang merasa agak lelah juga, ayo ajak teman-temannya untuk kita memuji Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam puji-pujian. Benar. Kita mau nyanyikan satu lagu yang udah lama banget ya. Biasanya oh iya ternyata ada lagu ini. Bilurnya menyembuhkan. Oke, tengah yuk. Bilurnya, sungguh heran kuasanya. Bilurnya, membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh kuasa Tuhan tertolong. Bilurnya ya, bilurnya, sungguh heran kuasanya. Bilurnya, membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh kuasa Tuhan tertolong. Adik-adik kan mau nyanyikan. Bilurnya, sungguh heran kuasanya. Bilurnya, membawa kesembuhan. Amin. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh kuasa Tuhan tertolong. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh kuasa Tuhan tertolong. Oleh kuasa Tuhan tertolong. Nah, seperti itu Mbak Frey. Kalau kita semangat badan itu kerasa lebih enak. Nah, seger habis memuji Benar. Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Betul. Oke adik-adik, setuju? Setuju. Permisi Oh, dokter. silakan. Ya, keluhannya apa ya? Meriang dokter. Nah, ini kayaknya Ibu Lydia ini sering kesini karena meriang. Sudah mencoba semua cara, saya udah kasih banyak obat loh. Tapi satu sudah dilakukan belum? Berdoa minta tolong kesembuhan dari Tuhan. Kamu punya masalah dalam kesehatan. Sudah pergi ke dokter beberapa kali, namun tidak juga sembuh-sembuh dari penyakitmu. Mencoba semua berbagai banyak obat, mulai dari apotek A, B, C, dan D. Nah, saya punya solusinya. Pernah nggak meminta kesembuhan dari pemilik kehidupan kita? Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus itu adalah tabib segala penyakit dan dia adalah sumber kesembuhan dari kita semua anak-anaknya. Nah, pernah nggak sih kalian dengar suatu cerita tentang
orang yang sakit buta, mereka ada 2 orang. 4 ini. Mereka ada 2 orang, di mana mereka udah teriak-teriak minta tolong, tapi bahkan ada berkata, "Hus, berisik, apa sih?" Namun mereka tetap meminta kesembuhan dari Tuhan. Bagaimana sih ceritanya? Perhatikan ya. Pada suatu hari di sebuah kota, tepatnya di luar kota Yeriko, terlihat sekumpulan orang yang berkerumun. Orang-orang tersebut ternyata mengikuti Tuhan Yeshua. Karena kita tahu pada saat itu Tuhan Yeshua melakukan banyak mujizat dan banyak orang-orang ingin mengenal Tuhan Yeshua lebih lagi. Tidak jauh dari tempat kerumunan itu berada, tepat di tepi jalan, ada 2 orang yang sedang mengalami buta. Mereka duduk termangu sambil meratapi nasib mereka. Ketika mereka mendengar bahwa ada Yeshua, ada orang yang bisa menyembuhkan mereka, yang melakukan banyak mukjizat, mereka pun segera berteriak, "Oh Tuhan, Yeshua anak Daud, kasihanilah kami." Mereka berteriak begitu keras, bahkan melampaui suara dari kerumunan-kerumunan tersebut. Namun ada orang yang malah berkata kepada mereka, "Heh, berisik, buat apa sih kamu teriak-teriak seperti itu, mengganggu Tuhan Yeshua yang sedang mengabarkan firman di tengah-tengah orang banyak." Namun mereka tidak mempedulikannya, melainkan mereka tetap berseru dan berteriak, "Yeshua anak Daud, kasihanilah kami." Tuhan pun mendengarkan teriakan mereka. Lalu Tuhan Yeshua mendekati mereka dan berkata, "Apa yang kamu kehendaki untuk aku lakukan kepada kamu?" Dan mereka berkata, "Sembuhkanlah kami." Iman mereka membuat hati Tuhan Yeshua menunjukkan kasih yang lebih kepada mereka, dan Tuhan Yeshua mulai menyentuhkan jarinya ke kedua tangan mereka, ke kedua mata mereka. Dan sekejap saja mata mereka pada saat itu langsung terbuka dan mereka dapat melihat sukacita terpancar dari wajah mereka. Saking sukacitanya pada saat itu, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk ikut berjalan mengikuti Tuhan Yeshua di dalam sukacita atas anugerah kesembuhan yang Tuhan Yeshua sudah nyatakan kepada mereka. Kisah ini tertulis pada Matius pasal 20 mulai dari ayat yang ke-29 sampai 33. Terkadang ketika kita mengalami rasa sakit, kita tidak mau untuk mencari Tuhan sebagai pertolongan kita yang pertama. Apakah salah untuk pergi menemui dokter seperti saya? Tidak salah. Karena itu juga salah satu bentuk hikmat yang Tuhan berikan. Karena Tuhan juga memakai banyak orang untuk menolong umatnya, juga memakai kepintaran orang lain. Namun yang jadi pertanyaan, apakah kita hanya akan mengandalkan manusia? Bukankah lebih baik saat kita mengandalkan Tuhan? Bukankah Alkitab pun berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia? Namun orang yang akan diberkati Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Sakit, coba datang kepada Tuhan. Sakit, berdoa kepada Tuhan. Namun perlu diketahui juga, walaupun bilur Tuhan Yeshua di atas kayu salib itu jadi sumber, jadi jaminan buat kita untuk kesembuhan di atas kayu salib, di mana Dia sudah menanggung semua beban dosa kita termasuk sakit penyakit. Kita juga harus tahu, terkadang sakit Tuhan berikan untuk kita mengandalkan Tuhan. Jadi berharaplah kepada Tuhan tanpa juga melupakan untuk kuat dan teguhkan hatimu dalam pengharapan kepadanya. Oke, sampai di sini dulu ya firman Tuhan hari ini. Nah, ini saya tuliskan resep, bisa dibawa ke apotek. Nanti di luar ada suster untuk bisa mengarahkan di mana letak apoteknya. Jangan lupa minta tolong juga bantuan Tuhan. Oke, silakan. Terima kasih dokter. Oke, hati-hati ya. Sekarang kita sembuh.
Firman Tuhan hari ini sudah jelas kan mengatakan bahwa memang hanya Tuhan adalah sebagai sumber kesembuhan kita semua. Ngomong-ngomong tentang itu, hari ini Dokter Wenda mau ajak seseorang untuk mau menceritakan pengalamannya tentang saat dia melihat saudaranya, lebih tepatnya adiknya sakit, dia berdoa sama Tuhan. Dan ternyata ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Yuk kita mau dengarkan kesaksiannya. Dokter Wenda mau video callan dulu nih sama anaknya. Oke, sebentar ya. Oke. Hai Alin. Hai dok, Apa kabar? puji Tuhan, baik dok. Puji Tuhan, kalau Alin baik-baik saja. Nah, hari ini Dokter Wenda boleh minta tolong nggak Alin untuk cerita pengalaman bagaimana Tuhan menyembuhkan sakit dari adiknya Alin. Kalau boleh tahu, pada saat itu adiknya Alin sakit apa ya? Waktu itu Petra demam, badannya panas sekali. Oh. Lalu pada saat itu apa yang Alin lakukan? Alin sedih lihat Petra lemes seharian. Alin tergerak untuk mendoakannya. Oh, Alin berdoa. Doanya bagaimana? Bagaimana sih cara Alin berdoa minta kesembuhan untuk adiknya Alin? Alin berdoa sambil tumpang tangan di kepala Petra, meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Alin berdoa sampai nangis dok. Biasanya kalau Petra sakit 2-3 hari baru sembuh. Malam itu setelah Alin berdoa, Petra bisa tidur nyenyak. Dan paginya Petra udah sehat kembali. Kami pun bisa bermain lagi. Wah, luar biasa sekali ya. Tuh, itu adalah bukti nyata bagaimana doa pun dapat memberikan kesembuhan, seperti bagaimana Alin mendoakan adiknya Petra. Terima kasih ya Alin untuk waktunya dan sudah mau sharing kesaksian kepada semua pasien Dokter Wenda hari ini. Terima kasih ya, bye-bye. Gimana? Masih ragu untuk minta bantuan Tuhan saat kita sakit supaya Tuhan bisa menyembuhkan kita? Enggak kan ya seharusnya? Ya Bu. Permisi, saya Ya. mau ngambil resep. Oke Bu, baik, ditunggu sebentar ya Bu. Ya. Permisi, apoteknya di sebelah mana ya? Oh, apoteknya ada di sebelah sana. Oh iya, makasih. Sama-sama. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah sama-sama dengarkan firman Tuhan dan sudah menyanyikan lagu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh kita. Tadi juga waktu kita menyanyikan lagu, Kak Sari tadi kan menyanyikan lagunya dengan bilur Tuhan kita disembuhkan. Nah, bilur itu apa sih? Saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus akan mengalami dicambuk, lalu dipukuli. Nah, luka-luka yang ada di tubuhnya Tuhan Yesus itulah yang adalah bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus juga menyembuhkan penyakit kita. Sama seperti ayat hafalan kita pada hari ini dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24b. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Sekali lagi ya, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Nah, adik-adik jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Sari. Dan kali ini Kak Sari akan ajak adik-adik untuk membuat kreativitas kita. Ya, kreativitasnya itu adalah membuat obat. Nah, obat kita tuh nantinya seperti ini. Isinya adalah ayat-ayat firman Tuhan yang bisa menyembuhkan, memberikan kekuatan untuk saudara, untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Sebelumnya, Kak Sari akan perkenalkan bahan-bahan yang akan Kak Sari pakai, yaitu adalah kertas origami, atau adik-adik ada kertas apapun di rumah boleh loh. Kak Sari kan punyanya origami, ya kan? Lalu Kak Sari butuhkan double tape, lalu Kak Sari butuhkan bolpen atau spidol, Kak Sari terakhir butuh gunting. Sederhana aja. Langsung kita ambil untuk kertas origaminya. Nah, kertas lipatnya kita bagi dua.
ukuran yang Kak Sari pakai sih seperti ini. Jadi adik-adik nanti bisa pakai ukuran sesuai dengan yang adik-adik suka. Kita bagi 2. Setelah dibagi 2, Kak Sari akan gunting. Nah, lalu di dalamnya dikasih lem. Oke. Dalamnya dikasih lem. Seperti yang sudah Kak Sari petakan di sini, ada 2 di sisi dan 1 untuk penutupnya. Kita akan buka lemnya sekarang. Kita akan jadikan dia seperti amplop adik-adik, tapi ini dikatakan obat permen. Nah, Kak Sari akan mengajak adik-adik untuk membuat permen obat. Kita akan tutup, lalu kita akan rekatkan di satu sisinya, satu sisi lain dibuka dulu. Oke, satu sisinya ini dibuka, sisi lainnya ditutup. Dan Kak Sari di sini sudah ada siapkan beberapa ayat. Seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24b, dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kak Sari juga ada ayat-ayat rekomendasi, ayat-ayat yang Kak Sari bisa usulkan buat adik-adik, seperti di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Atau di Mazmur 147 ayat 3, Iya, Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Adik-adik bisa pilih seperti Kak Sari yang akan memilih ayat hafalan hari ini. Kak Sari lipat, lalu Kak Sari masukkan ke dalam permen yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini adik-adik, masukkan ayat hafalannya dan kita bungkus. Lalu setelah jadi seperti ini, sisi-sisinya, 2 sisi kiri kanan akan kita gunting, ya kan? Kita gunting seperti hiasannya. Nah, seperti ini adik-adik. Kak Sari buatnya seperti ini. Kalau adik-adik mau buat istilahnya pola yang lain, mungkin bergelombang, atau adik-adik punya gunting yang ada berpola langsung, nggak apa-apa, jadi langsung cerut gitu kan. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Sisi-sisinya ada siku-sikunya gitu. Adik-adik kalau ada stiker nanti boleh tempel di sini juga ya. Nah, isinya ini adalah ayat firman Tuhan yang akan kita bagikan ke saudara-saudara atau teman-teman yang lain sambil kita doakan. Tentu Tuhan yang akan menyembuhkan mereka ya. Kita adalah alat yang dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangan daripada Tuhan. Untuk kita tuh bisa dipakai Tuhan menguatkan mereka, dipakai Tuhan, kitanya dipakai Tuhan untuk membantu mereka bahwa Tuhan itu ada untuk mereka. Oke, jangan lupa Kak Sari udah bikin banyak. Adik-adik bisa juga bagikan ke teman-teman yang lain ya. Jangan lupa juga kalau ada yang letih lesu juga boleh dikasihin, yang patah semangat juga boleh dikasihin. Oke, demikian dulu kreativitas dari Kak Sari siang hari ini. Kak Sari harap adik-adik semangat untuk membuatnya dan juga menguatkan hati adik-adik juga masing-masing, ya kan? Karena ketika kita menguatkan orang lain, ternyata kita juga dikuatkan loh adik-adik. Oke, sampai bertemu lagi di kreativitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik Bu, ini obatnya. Kiranya lekas sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Iya Bu, hati-hati. Nah, hari ini kita belajar banyak tentang bagaimana sih Tuhan itu adalah sumber kesehatan kita. Bilurnya, pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita menyembuhkan kita. Seperti firman hari ini, betapa banyak orang berkata, kalau sakit cari dokter, kalau sakit pergi ke rumah sakit. Walaupun banyak orang berkata demikian, jangan lupa sumber kesehatan kita adalah Tuhan Yesus. Seperti 2 orang buta yang tetap akan berteriak untuk minta tolong. Hei Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Katakan hal yang sama, teriakkan hal yang sama dalam doa-doamu. Oke, sampai sini ya pertemuan kita. Jangan lupa setelah ini masih ada Zoom meeting. Jadi kalian silakan hadir berdiskusi juga tentang materi hari ini. Kita akhiri dulu yuk ibadah online ini dalam doa.
Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, kesempatan bagi kami untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kesempatan untuk setiap kami belajar Tuhan, untuk meletakkan pengharapan kami kepadamu. Sebagai Tuhan, selain hanya sebagai Tuhan yang juru selamat kami, tapi juga sumber kesembuhan dan kesehatan bagi setiap kami. Tuhan, Kau yang tahu keadaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh menjamah setiap kami. Kiranya Tuhan boleh menyentuh Tuhan setiap bagian dalam tubuh kami, setiap bagian sel-sel dari tubuh kami yang mengalami kesakitan. Tuhan yang pulihkan. Dan kiranya Tuhan Yeshua anak Daud, kiranya Engkau juga menunjukkan kasih yang sama kepada kami, sebagaimana Engkau menyatakan penyembuhan-Mu kepada 2 orang buta yang Kau temui. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menutup, bungkus, dan melindungi setiap kami. Sebelum berpisah, terimalah berkat dari Bapa Yahweh yang di surga. Bapa Yahweh memberkati kita semua dan juga memelihara berkat-berkat itu bagi kita. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar kepada kita, dan kemurahan hatinya akan selalu melingkupi setiap kita. Bapa Yahweh pun akan selalu menghadapkan wajahnya kepada kita, dan damai sejahteranya yang melampaui apapun juga menutup bungkus kita. Di dalam nama Tuhan Yeshua, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi ya di ibadah-ibadah berikutnya. Dan untuk kalian yang sakit, lekas sembuh.